من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Mudzakkirah At-Ta'sisiyah fil Qawaidil Fiqhiyah, catatan mendasar dalam masalah kaidah-kaidah fikih yang disusun oleh Syekh Ali bin Tini Al-Fadhil hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada pembahasan kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu sesuai dengan maksudnya, atau dengan bahasa lain, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amalan itu tergantung niatnya. Dan kita sampai pada pembahasan tentang mal maqsudu binniyah. Apakah yang dimaksud dengan niat? Ada dua poin yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Yang dimaksud dengan niat adalah tamyizul ibadat anil adat, yaitu untuk membedakan antara ibadah dengan adah, membedakan antara ibadah dengan non ibadah. Lalu penulis membawakan contoh, misalnya menahan diri dari makan dan minum. Ada kalanya itu ibadah tatkala diniatkan ibadah, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Namun ada kalanya ini non ibadah, adat, seperti orang yang ingin melakukan diet misalnya. Ada program diet, ada orang yang sedang terapi penyembuhan kesehatan misalnya, sehingga dia tidak makan, tidak minum sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Maka tentu saja dengan niat hal ini bisa dibedakan. Amalannya sama tapi niatnya berbeda. Yang satu niatnya ibadah puasa, yang satu niatnya untuk terapi kesembuhan. Nah, oleh karena itu termasuk di antara niat atau maksud dari niat di sini adalah untuk membedakan antara ibadah dengan selain ibadah. Contoh lagi apa? Mandi besar. Mandi besar, yang mana seseorang yang membasahi seluruh anggota tubuhnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang pertama niatnya untuk mandi besar, janabah, sedangkan yang kedua tidak ada niat, hanya sekedar bermain air, maka tentu saja berbeda. Yang pertama dia dianggap sudah melakukan mandi janabah, mandi besar, sedangkan orang yang kedua apabila dia masih dalam keadaan junub, maka junubnya belum apa? Belum tersucikan, ya. Jadi dia masih ada kewajiban mandi janabah meskipun dia sudah membasahi seluruh tubuhnya dengan air. Yang membedakan apa? Niatnya. Satu amalan yang dilakukan oleh orang yang berbeda, tapi karena niat maka hasilnya pun berbeda. Dan beberapa contoh yang telah disebutkan oleh al-muallif hafizallah tentang pembahasan ini.
Jadi di antara tujuan niat yang pertama membedakan antara ibadah dengan non ibadah yang dikenal dengan istilah al-adah. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kedua di halaman 14. Tsaniyan, yang dimaksud dengan niat yang kedua adalah tamyizul ibadati ba'dihha an ba'din, yaitu untuk membedakan ibadah-ibadah ba'dihha sebagiannya an ba'din dari sebagian yang lain. Kalau tadi untuk membedakan antara ibadah dan non ibadah, maka fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Contohnya, faman shalla rak'ataini fil laili, maka barang siapa yang salat 2 rakaat di malam hari setelah salat Isya ya, qad takunani, maka bisa jadi ya, kedua rakaat ini, salat 2 rakaat ini wafa'an li nadrin, untuk menunaikan nazar. Misalnya ada orang yang bernazar, kalau saya sembuh dari penyakit, saya akan sholat 2 rakaat misalnya, tidak disebutkan kapan waktunya. Alhamdulillah dia dapat kesembuhan, akhirnya di malam hari dia mengerjakan sholat 2 rakaat, niatnya untuk menunaikan nazar. Nah ini, waqad takunani naflan muayyanan, dan terkadang 2 rakaat tersebut adalah naflan, salat sunnah muayyanan tertentu, kal istikharati, seperti salat istikharah. Ya, ada orang ingin untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pilihan terbaik di antara pilihan-pilihan yang ada. Akhirnya dia pun salat 2 rakaat dengan niat salat istikharah. Kapan dikerjakan? Di malam hari. Ya. Jadi dia salat 2 rakaat niatnya istikharah. Wa qad takunani, dan terkadang 2 rakaat ini naflan mutlaqan, adalah salat sunnah mutlak, ka qiyamil laili, seperti qiyamul lail, salat malam ya, salat tahajud itu biasanya kalau bangun dari tidur. Fal fi'lu wahidun, maka perbuatannya satu. Apa itu? Salat berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, ada satu amalan yang dikerjakan, salat 2 rakaat. Wan niyatu, dan niatlah, hiyallati mayyazat, yang bisa membedakan kulla ibadatin anil ukhra, masing-masing ibadah dari yang lainnya. Ya, jadi bisa jadi ada satu orang atau bahkan mungkin banyak orang, 3 orang lah paling tidak, yang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di malam hari. Orang pertama mengerjakannya karena menunaikan nazar, orang kedua mengerjakannya niatnya istikharah, orang ketiga mengerjakannya niatnya sholat malam. Nah, masing-masing tentu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Perbuatannya sama, niatnya berbeda, maka hasilnya pun juga apa? Berbeda. Nah, inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara fungsi niat untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Demikian pula contohnya puasa. Orang yang berpuasa, maka ini juga tergantung niatnya. Ada orang yang berpuasa di hari Senin, tapi niatnya qadha, membayar hutang puasa Ramadan yang kemarin terlewatkan karena sakit misalnya. Maka dia tatkala melaksanakan ibadah puasa tersebut, tercatat baginya menunaikan puasa wajib sebagai qadha dari yang telah ditinggalkan. Dia nggak dapat puasa sunnah Senin Kamis. Ya, beda lagi dengan orang yang kedua. Orang yang kedua juga puasa di hari Senin, dan dia juga punya hutang puasa,
tapi dia nggak niat membayar hutang puasa. Niatnya apa? Niatnya puasa Senin Kamis. Mumpung hari Senin, saya niat puasa sunnah sajalah. Nanti hutang puasa saya bayar di hari yang lain. Maka tatkala orang ini mengerjakan puasa di hari Senin dengan niat mengerjakan puasa sunnah Senin Kamis, maka itulah yang dia dapatkan, sehingga dia masih punya tanggungan membayar puasa wajib. Ya, perhatikan, dua orang yang sama-sama memiliki hutang puasa dan dua-duanya sama-sama mengerjakan puasa dan harinya juga sama hari Senin, tapi hasilnya berbeda. Orang yang pertama dia mengerjakannya niat puasa wajib, mengqadha puasa yang dia lewatkan di bulan Ramadan, maka tatkala dia mengerjakannya, dia sudah menyempurnakan puasa yang telah ia tinggalkan kemarin, tapi dia nggak dapat pahala puasa sunnah. Orang yang kedua, dia juga punya tanggungan puasa wajib yang belum dia kerjakan, tapi di hari itu dia sengaja berniat puasa sunnah Senin Kamis, maka itulah yang dia dapatkan. Konsekuensinya dia masih punya tanggungan puasa wajib. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara fungsi niat untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Berikutnya mu'alif membahas tentang syarat-syarat niat. Ma hiya syurutun niyyah? Apakah syarat-syarat niat? Awalan, yang pertama, al-islamu, beragama Islam. Artinya orang yang niatnya dianggap sah adalah seorang muslim. Fala tasihhun niyyatu min kafir, maka tidak sah niat dari seorang yang kafir. Li'annaha ibadatun, karena ini adalah ibadah. Wa huwa laysa min ahlil ibadah, sedangkan dia, orang kafir tersebut, bukan termasuk ahli ibadah. Ya, jadi misalnya ada seorang yang non muslim, dia berniat sholat misalnya, dan dia mengerjakan sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya, niatnya sudah ada dan sholatnya sesuai dengan tuntunan, tapi niatnya tersebut tertolak. Mengapa? Karena dia bukan seorang muslim, otomatis dia tidak mendapatkan pahala ibadah sholat. Ya, demikian pula orang non muslim berpuasa, apakah dia mendapatkan keutamaan pahala puasa? Tentu saja tidak. Ya, meskipun dia niat berpuasa, meskipun dia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, karena dia bukan seorang muslim, maka niatnya tidak sah. Kalau mau sah, maka dia harus apa? Masuk Islam terlebih dahulu. Ini yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, al-aqlu, berakal. Orang yang niatnya sah adalah orang yang berakal. Kharaja bidzalik, maka keluar dari hal ini al-majnunu, orang gila. Ya, orang gila tidak berakal, tentu niatnya tidak diterima. Was-saghiru, dan juga anak kecil. Fala niyata lahuma, maka tidak ada niat bagi keduanya. Li'annahu la qasda lahuma, karena tidak ada maksud dari keduanya. Artinya dua macam orang ini karena akalnya hilang, yaitu orang yang gila dan akalnya belum sempurna bagi anak kecil, maka tentu dia mengerjakan sesuatu tanpa niat, tanpa tujuan. Sehingga kalau ada anak kecil, bayi misalnya, atau yang belum berusia tamyiz, dan orang gila ikut-ikutan mengerjakan sholat, maka sholatnya tidak sah. Namun di sini ada pembahasan yang cukup menarik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah di dalam catatan kaki, khusus tentang pembahasan anak kecil, ya.
Wa aujabal jumhur zakata fi malis sabi. Jumhur ulama mewajibkan zakat pada harta anak kecil. Ya, pada harta anak kecil. Kok bisa anak kecil dapat harta? Bisa jadi dapat warisan. Dapat warisan yang jumlahnya banyak, melebihi nisab, dimiliki selama setahun. Maka para ulama kita berbeda pendapat, apakah anak kecil ini wajib zakat atau tidak. Jumhur ulama, kebanyakan para ulama mewajibkan zakat baginya. Padahal pembahasan kita apa? Yang namanya ibadah itu harus sesuai dengan, atau yang namanya ibadah harus dengan niat, kan gitu ya. Dan diantara syarat sahnya niat harus dari seorang yang berakal. Anak kecil belum berakal, dia nggak tahu uangnya mau dipakai untuk apa, ya. Makanya para ulama kita berbeda pendapat, apakah harta anak kecil tadi itu wajib dizakati? Jumhur berpendapat wajib. Li'annaha ibadatun muta'alliqatun bil mal. Alasannya apa? Karena ini adalah ibadah yang berkaitan dengan harta. Jadi bukan karena anak kecilnya, tapi karena hartanya. Ya, beda dengan sholat. Kalau sholat gak terkait dengan harta. Orang mengerjakan sholat karena sudah balik, ya, berakal, maka dia wajib sholat, tidak terkait dengan harta. Sedangkan zakat ini kaitannya dengan harta, tidak ada kaitannya dengan masalah akal, ya. Sehingga anak kecil yang memiliki harta wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Dan yang namanya anak kecil pasti ada pengasuhnya, kan seperti itu, ada walinya. Tidak mungkin ada anak kecil yang dibiarkan untuk menyimpan atau melakukan transaksi dengan hartanya tanpa ada walinya. Oleh karena itu nanti yang membayarkan adalah walinya. Nah, jadi karena zakat ini adalah ibadah yang terkait dengan harta, lihaqqil fuqara, sebagai hak bagi orang-orang fakir. Khilafan lil Hanafiyah, dan ini menyelisih pendapatnya Al-Hanafiyah. Artinya di antara para ulama yang tidak mewajibkan zakat bagi anak kecil adalah para ulama bermazhab Hanafi. Mereka tetap berpegang pada kaidah umum yang namanya ibadah itu wajib dengan niat, dan niat ini harus disertai dengan akal, sehingga siapapun yang tidak berakal tidak dikenai beban tanggung jawab ibadah apapun. Sholat nggak wajib, ya, puasa nggak wajib, termasuk zakat juga tidak wajib. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Sedangkan jumhur para ulama, kebanyakan mayoritas para ulama berpendapat anak kecil, orang yang tidak berakal, kalau hartanya mencapai nisab dan dimiliki selama setahun, tetap wajib zakat. 6. Demikian pula wa yasihul hajju minas sabiyyi ghairil mumayyizi lima rawahu Muslimun fi kitabil hajj. Ada lagi pengecualian, ya. Pengecualian. Apa itu haji? Tadi kita sampaikan kaidah umumnya, syarat sahnya niat orang itu harus berakal. Karena niat itu menyertai ibadah. Haji termasuk apa? Ibadah. Haji termasuk ibadah, kan? Ibadah. Sehingga secara asal harusnya anak kecil kalau mengerjakan ibadah haji tidak sah. Harusnya kan demikian. Tapi ternyata ada pengecualian. Sah hajinya anak kecil meskipun dia belum tamyiz. Sebagaimana dalam Sahih Muslim di dalam Kitabul Hajj, bab sihhatu hajjis sabi wa ajru man hajja bihi. Di dalam bab sahnya haji anak kecil dan pahala bagi orang yang menghajikannya. An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya Nabi SAW laqiya rakban birrauha, pernah bertemu sekelompok orang dari Rauha. Faqal, maka beliau bertanya, manil qaum, siapakah mereka, siapa sekumpulan orang tersebut? Qalu, mereka menjawab, al muslimun, mereka adalah kaum muslimin. Faqalu, mereka bertanya balik, man anta, siapa anda? Qala, maka Nabi SAW menjawab, Rasulullah. Ya, mereka bertanya, siapa anda? Dijawab oleh Nabi, saya Rasulullah. Farafa'at ilaihi imra'atun sabiyan. Nah, melihat ada Rasulullah, ada seorang wanita yang mengangkat anak kecil, ya mungkin bayi gitu ya, ke arah Nabi SAW. Faqalat, lalu wanita ini bertanya, ali hadza hajjun, apakah anak kecil ini haji? Artinya apakah anak kecil ini hajinya sah? Qala na'am, kata Nabi SAW, iya, walaki ajrun, dan bagimu pahalanya, karena dia yang membawanya, karena dia ibunya. Nah, dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk haji ada pengecualian. Orang tua yang membawa anaknya ibadah haji, yang mengikuti syarat dan rukunnya, meskipun anak itu tidak faham haji, tidak tahu haji, yang penting ikut orang tuanya, maka hajinya sah dan orang tuanya lah yang mendapatkan pahala. Ya, hajinya sah dan orang tuanya yang mendapatkan pahala. Nah, dalam hal ini berarti khusus untuk haji yang namanya berakal tidak disyaratkan di dalam niat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selain kedua hal tadi zakat dan haji, maka kita kembalikan pada kaidah umum. Semua amalan, semua ibadah harus disertai dengan niat, dan di antara syarat sahnya niat harus disertai dengan akal. Orang tersebut harus berakal. Baik, jelas ya? Nah, ini syarat yang kedua. Syarat yang kedua di dalam niat. Salisan, syarat yang ketiga, at-tamyiz, adalah tamyiz. At-tamyiz secara bahasa itu mampu membedakan. Secara bahasa artinya mampu membedakan. Fal mumayyizu, maka anak yang mumayyiz, ma tamma lahu 7 sinin, apabila telah sempurna usianya 7 tahun, fahada tasihhun niyatu minhu, maka ini sah niat darinya. Sesuai dengan makna yang tadi kita sampaikan, yang namanya mumayyiz atau tamyiz itu sudah bisa membedakan secara garis besar. Dia tak faham, ya, dia mau diajak kemana, dia mau melakukan apa, faham. Beda dengan anak di bawah usia 7 tahun, dia nggak tahu apa-apa, ya. Memang dia memahami suatu ucapan, tapi tidak disertai dengan niat. Namun di sini ada pendapat jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam catatan kaki. Wakila, ada yang mengatakan, innal mumayyiza, sesungguhnya mumayyiz, anak yang sudah sampai pada tamyiz, huwa man yafhamul khitaba wa yaruddul jawaba duna taqyidin bisinnin muayyanin, yaitu anak yang sudah memahami pembicaraan dan bisa membalas jawaban tanpa diikat dengan usia tertentu. Wal awwalu ashhar, meskipun pendapat pertama lebih masyhur. Ya, jadi dalam penentuan tamyiz singkatnya ada 2 pendapat yang disebutkan oleh para ulama kita. Pendapat pertama diikat dengan tahun, 7 tahun. Jadi anak 7 tahun itu baru dikatakan tamyiz. Ini pendapat yang pertama, dan ini yang masyhur. Pendapat yang kedua, tidak diikat dengan waktu, tidak diikat dengan usia, selama dia bisa memahami pembicaraan dan bisa menjawab jawaban, membalas jawaban. Ketika ditanya itu faham dan bisa menjawabnya, maka dia dikatakan sudah tamyiz. Dan ini perhatikan, belum balik, ya.
yang namanya tamyiz ini belum balik. Anak usia 7 tahun, 8 tahun. Maka mereka kalau mengerjakan ibadah yang sesuai dengan rukun dan syaratnya, maka ibadah mereka sah dan mereka akan mendapatkan pahala. Ya, ada anak kecil usia 7 tahun sholat diawali dengan wudu, sholatnya juga sesuai dengan tuntunan. Ketika sholat tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, maka anak ini selesai sholat mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala. Dan yang luar biasanya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, anak sekecil ini kalau melakukan kebaikan dapat pahala, tapi kalau melakukan dosa belum dicatat. Inilah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Anak kecil belum dicatat dosa, ya. Apa kata Nabi SAW? Rufi al-aqlamu an salasah, pena itu diangkat dari 3 golongan. Anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil hingga dia ihtilam, mimpi basah, yang ini menandakan balik, ya. Anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar kembali. Anin naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sehingga dia bangun. Nah, poin utamanya adalah yang pertama tadi, anak kecil yang belum balik diangkat pena darinya. Makanya dia nggak wajib sholat, belum wajib puasa, kalau melakukan dosa belum dicatat. Tapi seandainya dia melakukan kebaikan yang di situ telah terpenuhi syarat-syarat sahnya ibadah disertai dengan niat, maka dia mendapatkan pahala. 6. Jadi ini syarat yang ketiga dari niat. Itu apa? At-tamyiz. Yang keempat, rabi'an, yang terakhir, al-ilmu bil manwi, yaitu memiliki ilmu tentang yang diniatkan. Amalan kana au qaulan, baik berupa amalan ataupun ucapan. Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait mungkin dengan syarat dan rukun dari suatu ibadah tersebut. Ya, orang sudah berniat melakukan sholat dan dia tahu sholat itu bagaimana, dia tahu amalan-amalan sholat, dia tahu apa yang diucapkan di dalam sholat, maka apabila ini terpenuhi, sholat tersebut menjadi sah, ya, suatu ibadah tersebut menjadi sah. Nah, inilah 4 syarat niat yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Ya, kita ulang lagi. Syarat sahnya niat ada 4. Yang pertama Islam, yang kedua berakal, yang ketiga tamyiz, dan yang keempat memiliki ilmu tentang yang diniatkan. Memiliki ilmu tentang yang diniatkan. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu waktu niyah. Waktu niat. Yang dimaksud dengan waktu niat ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kapankah kita mulai meniatkan suatu amalan? Berkata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, takunu imma muqaranatun lil fi'li, atau takunu imma muqaranatan lil fi'li, bisa jadi beriringan dengan perbuatan, au qablahu biyasirin, atau sebelumnya. Biyasirin sejenak, atau bagaimana ya, qablahu biyasir, sebentar sebelumnya. Jadi sebelumnya tapi dalam waktu yang pendek. Apa bahasa Indonesianya? Sebelumnya tetapi waktunya pendek. Bukan spontan. Seperti sesaat. Nah, sesaat sebelum melakukan ibadah tersebut.
Ya. Jadi waktu niat itu ada kalanya muqaranatan, beriringan, berbarengan. Jadi ketika mengerjakan baru niat itu bisa. Di antara contoh hal ini misalnya apa? Puasa sunnah. Puasa sunnah itu tidak disyaratkan niat sebelum fajar. Beda kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib ada hadis yang tegas menjelaskan kalau niat itu harus sebelum fajar. Nabi SAW bersabda, "Faman yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Sebelum fajar orang sudah puasa belum? Belum. Mulai puasa setelah fajar kok. Tapi kalau niatnya sesudah fajar nggak ada puasa, puasanya nggak sah. Niat itu harus sebelum fajar. Bisa mulai malam, bisa sesaat sebelum azan. Misalnya orang bingung, saya puasa nggak ya hari ini? Ya, mau puasa, tapi kok nanti pas dijak bolang, itu. Tapi kalau nggak puasa, eman ini, gimana ya? Bingung dia. 10 detik menjelang azan, bismillah niat puasa dalam hatinya seperti itu, maka sah puasanya. Ya, kalau nggak dibatalkan, ya kalau nggak dibatalkan. Nah ini kalau puasa apa? Wajib. Oh berarti salah contoh saya ya. Kalau boleh milih itu berarti bukan puasa wajib. Taib. Kalau puasa sunnah maka diperbolehkan berniat sebelum atau setelah fajar. Ya, dalam hadis disebutkan bahwasanya Nabi SAW setelah sholat subuh di pagi hari pulang ke rumah bertanya, apakah ada makanan? Ini menunjukkan kalau Nabi SAW belum niat apa? Puasa. Kalau orang niat puasa nggak mungkin tanya makanan. Ya. Kalau terus disebutkan dalam hadis tersebut, kalau seandainya ada makanan beliau tidak puasa, tapi kalau seandainya ada makanan beliau tidak puasa, tapi kalau tidak ada makanan beliau berpuasa. Nah ini niatnya kapan? Di pagi hari. Nah ini menunjukkan bahwasanya niat itu ada kalanya beriringan dengan perbuatan. Jadi perbuatannya sudah dikerjakan beriringan dengan niatnya. Au qablahu biyasir, atau sesaat sebelumnya. Seperti sholat, ya. Sebelum kita mengerjakan sholat kita tata niat dulu, baru kita kerjakan sholat. Nah inilah waktu niat. Kemudian mahallun niyah, tempat niat. Al-muallif hafizallah mengatakan mahalluha al-qalbu, tempatnya niat itu ada di dalam hati. Wa talaffuzu biha ghairu masyru'in, dan melafatkannya itu tidak disyariatkan. Li'annaha ibadatun, karena niat itu adalah ibadah. Bal hiya asasu kulli ibadatin, bahkan itu adalah dasar dari segala ibadah. Niat itu dasar dari segala ibadah. Wal ibadatu babuha at-tauqifu, dan yang namanya ibadah itu babnya adalah at-tauqif, berhenti menunggu dalil. Ya. Jadi sekian banyak amalan-amalan yang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW, dan beliau sendiri menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, tapi tidak ada satupun dalil yang menunjukkan kalau beliau melafadzkan niat. Ya, maka melafadzkan niat itu tidak disyariatkan, karena niat itu terkait dengan apa? Hati. Tempatnya di hati, maka semua tergantung apa yang ada dalam hatinya. Bisa jadi orang itu melafadzkan niat tetapi tidak sesuai dengan hatinya. Ya,
Makanya para ulama kita mengembalikan segala sesuatu kepada hatinya. Orang yang melafadzkan niat tidak sesuai dengan hatinya, yang dilihat apa yang ada di dalam hatinya. Lafadznya sholat zuhur tapi niatnya sholat asar, maka yang dianggap yang ada di dalam hatinya. Taib. Kemudian hal hunaka ibadatun la tushtaratu fiha niyatu. Apakah ada ibadah-ibadah yang tidak disyaratkan di dalamnya niat? Ya, tadi sudah disampaikan segala sesuatu itu tergantung niatnya. Tapi ada enggak suatu ibadah yang tidak perlu niat? Disebutkan di sini, lamma kanatin niyatu masyru'atan, tatkala niat ini disyariatkan, litamyizil ibadati anil adat, untuk membedakan antara ibadah dengan non ibadah atau adat. Fa innal ibadata allati la takunu adatan, maka sesungguhnya ibadah yang tidak termasuk adat, tidak termasuk amalan selain non ibadah, wala tultabasu bi ghairiha, dan juga tidak tersamarkan dengan selainnya, la tushtaratu fiha niyah, maka tidak disyaratkan baginya niat, li'annaha ibadatun khalisatun, karena itu adalah murni ibadah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi maksudnya begini, apabila sesuatu itu, suatu ibadah itu murni ibadah, ya, yang dia tidak ada kemungkinan non ibadah, ya, dia murni ibadah, tidak ada kemungkinannya dia menjadi non ibadah atau ada, maka tidak disyaratkan niat di dalamnya. Tadi kita contohkan puasa. Orang yang berpuasa ada kalanya memang niat ibadah puasa, tapi ada kalanya orang ini melakukannya untuk terapi kesehatan, kan begitu, ya kan? Nah, dari sini maka ibadah puasa wajib niat. Karena apa? Amalan puasa ini ada kalanya dikerjakan untuk selain puasa, kesehatan, diet dan semisalnya. Mandi besar, ya, wajib niat. Kenapa? Karena mandi besar ini adalah amalan yang memungkinkan untuk dikerjakan dengan niat, bukan ibadah. Ya, hanya sekedar berendam, hanya sekedar mendinginkan badan, maka wajib niat, ya. Nah, adapun amalan yang murni ibadah, tidak ada kemungkinan selain itu, maka tidak diwajibkan, tidak disyaratkan niat di dalamnya. Misal contohnya al-imanu billahi ta'ala, iman kepada Allah. Tidak ada persyaratan kita mau beriman kepada Allah harus niat. Gak ada persyaratan kita beriman kepada Allah harus niat. Artinya apa? Saya niat beriman kepada Allah dalam hati. Karena yang namanya keimanan itu jelas, di dalam hati kita sudah mengikrarkan iman kepada Allah, dan itu tidak perlu niat, ya. Wal khaufu war raja'u minhu, takut dan berharap kepada Allah. Qiraatul Qur'ani wa kadzalikal azkar, demikian pula membaca Al-Qur'an dan zikir. Artinya orang kalau membaca Quran tidak perlu ada niat saya mau membaca Al-Quran. Kenapa? Karena orang baca Al-Quran tidak mungkin ini adalah amalan yang dilakukan untuk non ibadah. Kita tidak berbicara tentang masalah riya, tidak berbicara tentang masalah hal-hal yang merusak niat, ya. Ya, yang kita bahas adalah orang ketika mau membaca Quran, maka cukup dia baca Quran, tidak perlu ada niat di dalamnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Adzan deh, fadhal.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pembahasan terakhir yang disampaikan oleh al-mu'allif di sini intinya, kalau amalan itu ada kemungkinan dikerjakan untuk niat selain ibadah, maka wajib untuk menghadirkan niat. Tidak sah orang yang mengerjakan suatu ibadah tanpa disertai niat. Seperti yang tadi kita contohkan, berpuasa, kemudian juga mandi besar dan yang lainnya. Karena dua amalan ini ada kemungkinan dikerjakan untuk selain ibadah. Maka untuk memastikan niatnya ibadah, wajib menghadirkan niat. Adapun amalan yang murni ibadah, yang tidak akan mungkin dikerjakan untuk selain ibadah, maka di sini tidak perlu apa? Niat. Perhatikan, dalam artian tidak perlu ada niat karena tidak ada hal yang bisa untuk dipalingkan jadi selain ibadah. Seperti kita membaca Quran, ya, yang namanya baca Quran itu murni ibadah, sehingga tidak perlu kita meniatkan di dalam hati saya mau membaca Quran. Adapun kita mau niat membaca Quran karena ingin mendapat pahala dan lain sebagainya, itu pembahasan lain. Artinya di sini tidak perlu ada niat yang membedakan, ya, antara ini baca Quran atau selain baca Quran. Karena yang namanya baca Quran, ya, yang dibaca apa? Al-Quran, ya, kan begitu. Ya, Al-Quran cuma satu, dan apabila dibaca dapat pahala, maka tidak perlu kita meniatkan secara khusus saya mau baca Quran. Ini beda ketika mau mandi besar. Yang namanya mandi itu kadangkala tidak niatnya mandi besar, ada kalanya ingin sekedar mengguyur badannya supaya segar. Nah, maka dibutuhkan niat untuk membedakan ini. Demikianlah dengan puasa. Ada kemungkinan orang yang menahan diri dari makan dan minum ini niatnya apa? Untuk kesehatan, untuk diet, maka dibutuhkan niat supaya memastikan yang dikerjakan itu puasa. Adapun selainnya seperti tadi baca Quran, zikir, maka tidak ada pilihan. Ketika orang baca Quran, ya yang dibaca Al-Quran, nggak ada kemungkinan berbelok ke yang lainnya. Kita nggak membicarakan masalah niat tujuan yang lain seperti riya dan lain sebagainya, itu di luar pembahasan kita. Ini pembahasan kita adalah ketika orang mau memulai ibadah baca Quran, maka tidak perlu ada meniatkan secara khusus di dalam dirinya kalau dia membaca Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala pada pertemuan berikutnya, tatbiqatul qaidah, penerapan qaidah. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhol, silakan. Hal-hal yang bisa merusak niat. Tadi contohnya apa? Merusak ibadah, ya, merusak niat. Ini pembahasan yang lain sebenarnya, ya, bukan pembahasan niat, sahnya suatu amalan yang disertai dengan niat. Tapi kalau ada niat yang yang lain, artinya orang ini niatnya sholat misalnya, sudah niat sholat, tetapi di dalam sholatnya ada tujuan lain, ada harapan lain seperti ingin dipuji, ya, seperti ingin disanjung, atau masalah yang lainnya, maka tentu ini akan merusak sholatnya, akan merusak niatnya. Dan pembahasan tentang ini tentu saja terkait dengan masalah tauhid, amalan-amalan yang merusak ibadah.
ada riya, ada sum'ah, ada ujub. Dan ini bukan pembahasan kita. Yang kita bahas secara fikih niat ibadah, adapun hal-hal yang merusaknya itu pembahasannya tentang masalah akidah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau maksud menjaga niat itu Gimana? maksud kata-kata menjaga niat itu Menjaga niat. apa sama dengan itu tadi merusak, mempertahankan dari yang merusak niat tadi? Ya termasuk bagian dari iman tadi, masuk bagian dari akidah. Ya, dia menjaga niatnya agar tatkala mengerjakan ibadah itu murni lillahi ta'ala, bukan karena riya, bukan karena dipuji. Ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kadang kalau kita malam hari kan malam ada milir, terus lapar makan, yang akhirnya pagi hari jam 8 dan 9 tuh masih kenyang, ya sarapan dulu, terus kenyang terus tak poso aja lah begini. Nah, niat seperti itu boleh nggak? Boleh kalau itu puasa sunnah. Ya, boleh kalau itu puasa sunnah. Selama setelah fajar dia sama sekali nggak makan, nggak minum. Tapi kalau setelah subuh sempat minum, sempat minum, terus pagi hari sarapan sih sudah masih kenyang, tak puasa, ya nggak benar. Ya, karena sudah sempat minum tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang disampaikan? Oke. Assalamualaikum. Allahu a'lam bishawab. Ya, ini sudah masuk ke dalam bahasan mazhab dan tidak sedang kita bahas, jadi ya tentu saya tidak bisa menjawabnya ya, karena tentu mereka memiliki referensi-referensi yang mungkin berbeda dengan kita ya. Mungkin di antara alasan mereka untuk mempertegas, setahu saya demikian. Jadi niat ini supaya jelas. Kalau hanya sekedar diniatkan dalam hati ya mungkin kurang tegas, sehingga perlu diperjelas dengan lafaz. Nah, itu mungkin salah satu alasan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ustaz, niatnya kalau di ini niat sunnah Ustaz. Niat puasa salat. Salat sunnah. Niatnya itu betul-betul gitu. Bisa. Oh, memperbanyak niat dalam satu ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pembahasan tersendiri ya dari para ulama kita. Kalau amalan itu amalan sunnah yang bisa digabungkan, maka insya Allah bisa. Jadi misalnya sholat sunnah 2 rakaat, niatnya apa? Habis wudu, tahiyatul masjid, qobliyah, dikerjakan sekali saja, maka dia dapat 3 niat tersebut, bisa. Ya, karena apa? Semua amalan tadi itu sama, ya, sama-sama sholat 2 rakaat dan tidak saling bertentangan, Jadi ketiga niat tersebut apabila dikerjakan dalam satu ibadah, maka ini sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi, alias bisa mendapatkan sesuai dengan niat yang tadi, 3 niat dalam satu amalan. Itu kalau antara amalan-amalan sunnah. Tapi kalau antara amalan sunnah dan wajib tidak bisa. Seperti tadi, orang punya utang puasa pas hari Senin, niatnya apa? Niat bayar puasa, ya niat puasa Senin Kemis, ya nggak bisa, harus salah satu, harus dipertegas salah satu, karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.